Shin Yongmin dengan penuh amarah langsung menghajar mereka semua sambil berteriak, "Ini semua adalah salah kalian, dasar brengsek." Kang Changsuk menerjang Shin Yongmin dengan penuh amarah, ingin memukulnya sambil berteriak, "Yang kami lakukan salah itu apa?" Shin Yongmin pun langsung menatap Kang Changsuk dan berkata, "Apa yang kamu bilang, dasar brengsek?" Melihat Shin Yongmin yang bahkan tidak berusaha menghindari pukulannya, membuat Kang Changsuk ketakutan dan berkata dengan ketakutan, dia bahkan tidak menghindari. "Aku tidak seharusnya bernasib seperti ini. Beraninya kamu masih menggonggong kepadaku, apa kamu lupa siapa aku?" kata Shin Yongmin sambil menghajar Kang Changsuk. Shin Yongmin memegangi kepala Kang Changsuk dan langsung menendang kepalanya dengan lututnya sambil berkata, "Aku Shin Yongmin. Dasar brengsek." Dengan tendangan lutut yang sangat keras, tepat mengenai kepala Kang Changsuk, membuat nyawanya langsung terjatuh. Shin Yongmin pun tersenyum bahagia dan berkata, "Matilah sana, brengsek." Namun, beberapa saat kemudian, Park Min-chul berdiri di belakang Shin Yongmin dan langsung menusuknya dari belakang dengan pisaunya sambil berkata, "Dasar brengsek, Shin Yongmin. Kamu seharusnya tidak berlebihan. Kamu adalah alasan kita semua seperti ini, dan kenapa kamu menyerang kita?" Shin Yongmin pun terjatuh dan berlutut sambil memegangi luka tusukannya dan berkata dengan napas terengah-engah, "Hah, kamu, sangat gila." Darah Shin Yongmin pun terus mengalir, membuatnya sadar bahwa yang diinginkan Hyung Sung adalah kehancuran total. Hyung Sung membuat Shin Yongmin dan geng Park Min-chul memilih siapa yang akan hancur lebih parah. Keesokan harinya, berita tentang Shin Yongmin tersebar luas di sekolah. Banyak siswa yang membicarakan tentang kejadian itu. "Aku dengar dari kenalan," katanya polisi, "Park Min-chul yang menjadi tersangka," kata seseorang. "Aku juga dengar, katanya ada yang aneh dari kasus ini. Mereka meminta untuk dikirim ke juvenile detention secepatnya. Mereka ingin keluar dari Daesan," tambah seseorang. Kejadian Shin Yongmin yang ditusuk membuat seisi sekolah menjadi heboh. Tidak disangka, seorang yang kuat seperti Shin Yongmin akan mengalami kejadian seperti itu. Adegan berganti ke Hyung Sung yang sedang berbicara dengan seseorang dari telepon, "Seperti yang kamu bilang, keluarga Jung Min-ho sadar bahwa tidak ada harapan bagi mereka, jadi mereka menjual semua properti mereka dan meninggalkan Daesan. Mereka pindah ke Hyung Kido, dan dia akan masuk sekolah negeri," kata pria dari telepon. "Tentu saja, anak orang kaya akan diperlakukan berbeda," kata Hyung Sung. Rupanya, orang yang berbicara dengan Hyung Sung adalah Go Chaeng-bom. "Dia seharusnya dikirim ke Juvi. Aku bisa mengirim dia ke sana jika kamu mau," kata Go Chaeng-bom. "Jangan biarkan saja dia," kata Hyung Sung sambil tersenyum. Mendengar itu membuat Go Chaeng-bom kebingungan. "Aku ingin memberikan dia beberapa waktu untuk melupakan siapa aku. Aku ingin dia percaya bahwa dia sudah hidup dengan nyaman, dengan sekolah barunya. Setelah itu, baru kehancurannya datang," jelas Hyung Sung. Mendengar itu, Go Chaeng-bom pun kaget dan berkata, "Kadang-kadang kamu itu lebih menakutkan dari aku. Untuk sekarang, kirim mereka berempat ke penjara setelah mereka keluar dari juvenile detention." "Aku tidak ingin mereka keluar, bahkan jika itu sedetik pun," kata Hyung Sung. "Wow, aku tidak akan mau melawanmu," canda Go Chaeng-bom. "Ngomong-ngomong, berapa lama lagi aku harus di sini? Aku sudah bekerja di sini, dari posisi yang paling bawah, selama sebulan seperti yang kamu bilang, tapi tidak ada apa-apa di sini. Aku bukanlah orang yang sabar bekerja dari bawah langkah demi langkah untuk mencapai puncak," kata Go Chaeng-bom. "Tetaplah di situ sebentar lagi," kata Hyung Sung. "Tapi, Tuan Go Chaeng-bom, ingat apa yang aku katakan, semuanya akan segera dimulai," kata Hyung Sung. Beberapa hari kemudian, berita mengenai saham real estate yang melonjak tinggi. Beberapa perusahaan konstruksi sangat senang dengan kenaikan pasar yang begitu besar. Begitu pula perusahaan besar konstruksi. Adegan berpindah ke area tempat pembangunan. "Hei, cepat," kata seorang mandor yang memanggil kuli bangunan yang sedang mengikat beberapa batang baja. Pekerja itu pun dengan cepat menyelesaikan ikatannya, dan beton siap untuk diangkut. Namun, beberapa saat kemudian, beberapa batang baja patah dan langsung menyebabkan beberapa bagian di atas bangunan yang sedang dikerjakan jatuh. Melihat bangunan yang roboh, membuat panik dan berteriak, "Bangunannya roboh." Dan rupanya ada seorang pekerja yang tidak sempat untuk menghindari.
Alhasil, mandor itu tertimpa batangan baja yang berjatuhan. Berbuat apa-apa, apa yang harus kita lakukan? Kata seorang, apa maksudmu? Panggil ambulans sekarang, tambah seseorang, ayo cepat, dan panggil polisi. Jangan, berhenti, semuanya, jatuhkan handphone kalian. Teriak seorang mandor. Melihat mandor yang memarahi mereka untuk memanggil polisi dan ambulans membuat mereka semua kaget dan saling menatap satu sama lain. Mandor itu pun langsung mengambil handphonenya untuk memanggil superior. Seorang tukang bangunan mencoba memberanikan dirinya dan berkata, "Pak, kita seharusnya memanggil ambulans dulu." Mendengar itu, mandor itu langsung teriak, "Diam! Bagaimana kalau proyek ini dihentikan sementara karena kecelakaan ini? Apa kamu akan membayar kerugiannya? Apa kamu bisa mengganti kerugiannya?" Setelah 2 jam berlalu, orang yang terluka itu dikirim ke rumah sakit. Namun, bukannya dikirim ke rumah sakit terdekat yang hanya berjarak 10 menit, orang itu dikirim ke rumah sakit yang jaraknya 1 jam yang ada hubungan baik dengan perusahaan. Di rumah sakit, pihak rumah sakit mencoba untuk menghubungi pihak keluarga korban dan akhirnya terhubung, dan anak dari korban pun datang untuk melihat kondisi ayahnya. Anak dari korban itu bernama Oh Jong Hyuk. Tak lama kemudian, 2 orang berjas datang menghampiri sambil memperkenalkan diri bahwa mereka adalah orang dari perusahaan yang ingin bertemu dengan pihak keluarga korban. Kecelakaan yang dialami ayahmu adalah kehati-hatiannya, dan itu juga berdampak pada perubahan. Kita mengalami kerugian yang sangat besar akibat kecelakaan atas kecerobohan ayahmu, jadi kita tidak akan meminta biaya kompensasi atas kerusakannya, kata kedua pria berjas itu. Oh Jong Hyuk yang melihat ayahnya diperlakukan seperti itu hanya bisa menahan rasa amarah. Perlakuan yang sangat dingin oleh perusahaan ini sangat membantu dia marah, dan bahkan mereka tidak bisa menutupi biaya rumah sakit. Melihat itu, Oh Jong Hyuk pergi ke ruangan ayahnya dan menangis atas perlakuan yang diberikan pihak perusahaan kepada ayahnya. Dan hari itu juga di awal umurnya tidak bisa melupakan semua kejadian dan semua perlakuan perusahaan tempat ayahnya bekerja. Adegan berganti ke Go Chaeng-bom. Go Chaeng-bom berjalan dengan santai, dia menguap sambil berkata, "Aku ingin tidur, aku ingin minum, ingin bermain dengan cewek. Sial banget, berapa lama sih aku harus melakukan semua ini?" Go Chaeng-bom berdiri sambil menikmati sebatang rokoknya dan berpikir bahwa dia harus mempercayai Hyung Sung, setelah melihat dengan mata kepalanya sendiri apa yang terjadi kepada arah pembuli-bulinya. Semua pembuli yang dulu suka membulinya sekarang sudah menerima akibatnya, dan Go Chaeng-bom sadar bahwa orang berikutnya yang akan menerima nasib yang sama adalah Go Chang-suk. "Baiklah, aku harus mempercayainya," kata Go Chaeng-bom sambil mematikan rokoknya. Saat ingin kembali bekerja, Go Chaeng-bom menyadari ada yang aneh. Orang-orang di sekitar berlari menuju ke arah pembangunan seperti ada sesuatu yang telah terjadi. Saat berbalik, Go Chaeng-bom kaget melihat lantai gedung yang roboh, dan dengan cepat Go Chaeng-bom langsung berlari ke arah gedung yang roboh itu. Setelah sampai, Go Chaeng-bom bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Seorang pria yang berdiri di samping Go Chaeng-bom menjelaskan bahwa gedung runtuh kemungkinan adalah powering incident. "Powering, apa yang kamu bicarakan?" kata Go Chaeng-bom yang tidak tahu maksudnya. "Jelaskan tentang powering atau apalah itu nanti saja. Sekarang apakah ada orang di sana?" kata Go Chaeng-bom menoleh kepada pria itu sambil menunjuk ke arah bangunan runtuh itu. "Iya, ada. Kami tidak begitu yakin, tapi kemungkinan ada 5 atau 6 orang," kata pria itu. "Apa?" kata Go Chaeng-bom sambil menatap pria itu dengan penuh amarah. "Jangan khawatir, kita akan menghubungi superior dan mengontrol berita ini. Kita akan merahasiakannya," kata pria itu dengan gugup. Go Chaeng-bom pun dengan penuh amarah langsung menggenggam kerah baju pria itu dan berkata, "Hei, apakah itu penting?" Melihat Go Chaeng-bom yang sangat marah sampai menggenggam kerah bajunya membuat pria itu ketakutan. Di dalam benak Go Chaeng-bom, dia sangat kaget. Go Chaeng-bom berkata dalam hatinya, "Nak, sebenarnya seberapa jauh kamu bisa memprediksi ini? Semua ini persis seperti yang pernah dikatakan Hyung Sung. Kalau ada kecelakaan, pakai saja nama anak tertua dari perusahaan Myungjin Konstruksi untuk mengumpulkan pecahan-pecahan. Jangan pikirkan kerugiannya, pikirkanlah apa yang terbaik bagi para pekerja yang terluka." Tanpa pikir panjang, Go Chaeng-bom langsung berkata, "Cepat panggil polisi dan tim penyelamatan." "Aku tidak bisa,"
Kecelakaan ini akan tersebar luas ke publik dan semua itu akan jadi kesalahan kita, jelas pria itu dengan ketakutan. Hei, apakah itu yang menjadi permasalahan? Tanya Go Caengbom. Ini bukan masalah tentang kompensasi, kalau pembangunan diundur, maka siapa yang akan menanggung kerugiannya? Kata pria itu. Go Caengbom pun melepaskan kerah baju pria itu dan berkata dengan nada dingin, panggil saja polisi. Pria itu belum yakin apa yang harus dia lakukan, namun di tengah ketidakyakinannya, Go Caengbom berkata dengan gagah, aku akan bertanggung jawab untuk semua ini. Bukan kamu, tapi aku. Apa kamu pikir ini lucu bermain dengan nyawa orang? Cepat panggil semua tim penyelamat di Daesan dan selamatkan mereka. Aku akan bertanggung jawab. Benarkah? Kapan mereka akan sampai di sini? Tanya Go Caengbom. Mereka bilang, mereka sudah dalam perjalanan ke sini saat menerima panggilan, kata seorang pria berjas hitam. Apakah seharusnya kita mulai memindahkan puing-puing atau batu-batu pakai alat berat kita? Tanya Go Caengbom. Jangan, mereka bilang jangan sentuh apapun sampai profesional datang dan melihatnya, jelas pria berjas hitam. Kalau begitu, mereka harus cepat. Telepon mereka lagi, dan bilang mereka untuk datang secepat mungkin. Kalau itu menimbulkan masalah, aku yang akan mengurusnya, kata Go Caengbom. Rupanya, di antara para pekerja bangunan, ada Oh Jong Hyuk yang bekerja di situ. Brak, suara bangunan yang roboh lagi. Semua bangunan roboh lagi, jangan mendekat. Apa? Kata Oh Jong Hyuk yang kaget. Mau ini jadi masalah atau tidak, kita seharusnya memprioritaskan nyawa orang. Kalau kamu masih punya waktu untuk teriak yang tidak berguna seperti itu, setidaknya panggil polisi sekali lagi, kata Go Caengbom dengan dingin. Tidak lama kemudian, tim penyelamatan, ambulan, dan polisi datang ke area kecelakaan, dan mulai menyelamatkan para pekerja. Ini keajaiban, kebahagiaan, kebanyakan dari mereka hanya mengalami luka ringan, dan tidak ada yang sampai membahayakan nyawa, teriak seorang. Benarkah ini keajaiban? Teriak seorang lagi. Tapi masih ada masalah, kata pria berjas hitam. Masalah apa? Tanya Go Caengbom. Beberapa media sudah menulis soal kecelakaan ini, bahkan ada beberapa yang menulisnya secara negatif. Saya rasa ini akan menjadi topik yang panas di berita. Karena semuanya sudah kacau seperti ini, tidak ada lagi yang bisa kita lakukan, kata pria berjas hitam dengan khawatir. Benarkah? Kalau begitu apa yang harus kita lakukan? Tanya Go Caengbom.